Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, masih membahas tentang kejahatan terhadap nyawa. Tapi kali ini kita beralih pasal. Kalau sebelumnya pasal 338, 339, 340 itu kepentingan hukum orang pada umumnya yang dilindungi. Sekarang kita belajar membahas pembunuhan bayi, yaitu kepentingan hukum yang dilindungi di sini adalah nyawa bayi yang dibunuh oleh ibunya pada saat dia dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Itu ada di pasal 341, 342 dan 343. Kita bahas itu dulu, nanti kita lanjutkan ke pasal selanjutnya. Ini kita mulai di pasal 341, rumusannya adalah bunyi pasalnya, silakan dibaca KUHP-nya. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, maka dia dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 7 tahun. Mari kita perhatikan unsur-unsur dari pembunuhan bayi biasa. Jadi kalau 341 ini kita masih membahas pembunuhan bayi biasa, nanti di 342 pembunuhan bayi berencana, 343 turut serta dalam pembunuhan bayi. Yang pertama adalah unsur objektifnya. Di sini petindaknya seorang ibu. Kemudian kenapa KUHP di pasal 341 menyebutkan bahwa pelakunya adalah seorang ibu. Saya berikan teman-teman waktu berpikir kenapa seorang ibu. Kemudian yang kedua, perbuatannya menghilangkan nyawa karena ini pembunuhan. 3, objeknya nyawa bayi. Unsur objektif keempat, waktunya pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan. Ada unsur kelima, termasuk unsur objektif, motifnya apa? Karena takut diketahui melahirkan si ibu itu tadi. Dan kemudian selain unsur objektif tentu ada unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, karena ini masuk dalam pembunuhan dengan sengaja. Nah, saya tadi sempat bertanya kenapa pembuat KUHP di pasal 341 ini dengan tegas menyebut bahwa pelakunya seorang ibu. Karena yang dibunuh ini adalah bayi. Yang bisa melahirkan seorang bayi kan seorang ibu. Seorang ibu, seorang wanita yang kemudian kalau hamil terus sampai melahirkan, dia disebut sebagai seorang ibu. Jadi artinya yang membunuh ya ibu dari bayi yang dilahirkan itu, bayi yang menjadi korban. Harus ada hubungan antara ibu dan anak ini. Karena ibu merupakan syarat mutlak, syarat yang melekat pada subjek hukumnya, pelakunya. Sehingga kenapa harus disebut seorang ibu? Karena kejahatan ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain ibu. Apalagi nanti kita ke unsur selanjutnya itu bahwa bayi ini dibunuh pada saat dia dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Tapi nanti beda, di 343 itu ada orang lain yang turut serta. Tapi memang pembunuh utamanya di sini adalah pelakunya adalah seorang ibu. Nah, terkait pasal ini tidak diperdulikan, tidak menjadi perhatian bahwa ibu ini harus kawin atau tidak. Artinya tidak ada ketentuan bahwa ini ibu harus menikah, resmi, nggak resmi, atau belum menikah, atau bagaimana, tidak. Yang pasti dia disebut sebagai seorang ibu karena dia melahirkan. Nah, pembunuhan yang dilakukan kepada bayinya dengan sengaja ini pada saat dia anak itu dilahirkan atau tidak berapa lama dilahirkan, kebanyakan memang terjadi karena takut diketahui orang lain. Kenapa sih ibu sampai membunuh? Karena takut diketahui orang lain bahwa dia melahirkan anak, melahirkan bayi itu tadi. Ini sudah bisa kita sudah bisa memikirkan, Bu, ini apakah seperti kasus-kasus, mohon maaf,
hamil di luar nikah atau apa, yang kemudian karena dia takut dia punya hamil dia melahirkan anak di luar nikah dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah keadaannya. Dan di masyarakat kita banyak. Makanya kan tidak dipersyaratkan bahwa si ibu ini harus menikah atau tidak menikah, sudah kawin atau belum kawin, tidak. Yang paling penting, syarat yang harus ada dalam pembunuhan bayi ini adalah bahwa pembunuhan itu dilakukan karena si ibu ini mempunyai rasa takut karena melahirkan bayi itu. Takutnya itu ya diketahui orang lain. Tapi di dalam pembunuhan bayi ini, selain itu tadi kan takut diketahui orang lain, itu kan kebanyakan kasusnya yang ada di masyarakat kita bahwa bayi itu adalah hasil dari perzinahan. Sehingga si ibu ini dia sudah terlanjur hamil, kemudian melahirkan, dia nggak mau anak itu lahir, dibunuh agar orang lain tidak tahu. Nah, mengenai waktu yang menjadi tolak ukur dari pada saat anak dilahirkan atau tidak lama setelah anak dilahirkan itu bagaimana ya Bu? Nah, di dalam pasal 341 ini memang tidak dijelaskan. Tapi kalau kita baca doktrin-doktrin hukum pidana di buku-buku hukum pidana, Anda bisa baca bukunya Dami Khazawi, itu kan dijelaskan di situ, yaitu sejak anak itu lahir, seberapa lama atau sebentarnya waktu ini itu relatif. Ada yang mengatakan, kalau saya baca bukunya Dami Khazawi, nanti mungkin teman-teman bisa cek ya, bisa baca juga. Pada saat dilahirkan atau tidak lama itu berakhirnya kapan, ada beberapa pendapat. Yang pertama itu setelah dia diketahui oleh orang lain, setelah orang lain tahu bahwa dia membunuh bayinya, maka di situ berakhir waktu tidak lama setelah dilahirkan. Ada juga yang mengatakan copotnya itu loh, tali pusar, copot tali pusar si bayi, tapi kan bayinya sudah dibunuh ya. Jadi kalau pendapat kedua itu saya kurang setuju. Saya setuju yang pendapat pertama, artinya untuk mengetahui tidak lama setelah dilahirkan itu berakhir ya ketika orang lain tahu. Dan biasanya pembunuhan bayi ini cepat sekali diketahuinya. Karena biasanya para pelaku pembunuhan bayi ini, si ibu ini kan pada saat lahir langsung dibunuh. Biasanya ada yang, mohon maaf ya, ini ngeri kalau kita bicara, kemudian dibuang di toilet, kemudian dibungkus plastik, kemudian dibuang di jalan, di mana ditemukan orang lain, padahal bayi itu masih merah ya. Gimana ya caranya itu si ibu membunuh ya Bu? Ya mungkin karena dia takut ketahuan orang lain, dia tidak membutuhkan bantuan siapapun pada saat membunuh bayi itu. Jadi bayinya lahir gitu, pada saat dilahirkan atau tidak lama, dia bisa saja membekap si bayi atau dicekik bayinya atau bagaimana sampai bayi itu meninggal. Nah, di pasal 341 ini sekali lagi tadi kan tidak dipersyaratkan bahwa si ibu itu sudah kawin atau tidak, dan tidak dipersyaratkan juga bahwa benih atau bayi itu hasil hubungan dengan siapa, hasil hubungan dengan suaminya kah atau hasil hubungan dengan orang lain, itu tidak dipersyaratkan. Hukum kita tidak melihat itulah. Yang kita lihat adalah bahwa yang terpenting adalah di sini rasa takut, rasa malu dari si ibu itu tadi, yang kemudian karena malu, karena takut ketahuan dia hamil melahirkan, maka dibunuhlah bayi itu. Ini ada dari bisa dibaca ya, ada pendapat dari Sianturi di bukunya Tindak Pidana di KUHP. Dia mengatakan unsur kesengajaan dalam pembunuhan ini hanya meliputi tindakan dan objek tindakannya, yaitu anak dari kandungannya sendiri, di mana dia harus menyadari bahwa dengan tindakan itu maka jiwa anak menjadi dirampas, hilang nyawa. Tindakan yang dilarang adalah merampas jiwa, menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri.
pada saat ia dilahirkan atau tidak lama setelah itu, dan karena subjeknya dipengaruhi oleh rasa takut ketahuan bahwa dia melahirkan. Bagaimana caranya dia melakukan tindakannya yang merupakan perampasan jiwa itu tidak ditentukan, tapi menjadi pertimbangan nanti ketika proses pembuktian di persidangan. Dia melakukan dengan cara apa? Nah, kembali lagi kalau kita perhatikan memang di pembunuhan bayi biasa ini tegas seorang ibu itu tadi ya. Yang ngeri kalau kita lihat beritanya kan banyak. Maksudnya bayi dibunuh, baru lahir masih merah dan lain sebagainya. Karena perbuatan si orang tua ya, ibu, maksudnya si ibu itu. Tapi begini, pembunuhan bayi ini juga tidak selalu karena, mohon maaf, dari hubungan zina, tidak. Ada juga ibu yang tertekan kemudian membunuh bayinya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi bagaimana Bu? Faktor ekonomi yang susah hidupnya, tapi dia hamil terus, dia punya anak terus, sehingga tidak siap untuk mempunyai anak ini. Dan ini juga bisa menjadi bagian dari pasal 341. Jadi tidak melulu kemudian pembunuhan bayi itu karena hasil perzinahan, tapi faktor ekonomi juga mempengaruhi. Dia anaknya banyak, kemudian hidupnya susah, udahlah aku nggak mau anak ini lahir. Kalau seperti itu kan mungkin memang selain dia malu juga karena anaknya banyak, faktor ekonomi dan lain sebagainya, juga tidak ingin juga diketahui orang lain kalau dia hamil, sehingga ketika bayinya lahir dibunuh. Itu teman-teman, jadi pembunuhan bayi biasa di 341 penjelasannya seperti itu tadi. Ini unsur-unsur yang penting memang yang harus dibuktikan, salah satunya yaitu tadi waktu, kemudian motif karena takut diketahui orang lain, dan biasanya di masyarakat kita ini adalah hasil hubungan di luar nikah. Selain itu juga punya banyak anak itu juga membuat tertekan dan lain sebagainya. Baik ya, kita lanjutkan ke pasal selanjutnya, 342 KUHP. Ini sama, pasal 341 masuk semua unsurnya, hanya dia ditambah dengan rencana. Ya teman-teman sudah tidak perlu bingung lagi kan unsur dengan rencana itu seperti apa, karena di pasal sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Cuma di sini ada unsurnya seorang ibu melaksanakan niat, selain dengan sengaja ditambah dengan rencana, unsur subjektifnya, objektifnya sama karena takut ketahuan melahirkan. Pada saat atau tidak lama setelah bayi itu dilahirkan, dia menghilangkan nyawa bayinya. Hanya perbedaannya dengan 341, kalau 341 ancaman pidananya 7 tahun, kalau ini lebih berat, yaitu menjadi 9 tahun pidana penjara. Jadi diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Kenapa lebih berat? Ya karena ada unsur dengan rencana. Itu yang membedakan. Jadi kan tadi di 341 sudah dijelaskan lengkap ya, unsur objektif, subjektif seperti apa, ditambah dengan unsur dengan rencana, begitu saja. Jadi memahaminya lebih sederhana. Hanya perbedaan di sanksi pidananya dari 7 tahun, di 342 9 tahun. Itu ya teman-teman. Kemudian di pasal 343 KUHP, ini pasal, coba dibaca di KUHP-nya itu, bagi orang lain yang turut serta melakukan kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. Dalam kurung KUHP pasal 55. Ini maksudnya gimana sih? Jadi di pasal 343 itu ada orang lain yang turut serta di dalam pembunuhan bayi biasa 341 maupun pembunuhan bayi dengan rencana 342. Bu, katanya tadi yang memang di 341 dan 342 jelas ditegaskan bahwa pelakunya seorang ibu. Kenapa kok ini ada orang lain di pasal 343?
Karena tidak menutup kemungkinan seorang ibu itu tadi dibantu oleh orang lain. Misalkan seorang ibu ini melahirkan di bidan atau dukun beranak atau apa. Atau dia membutuhkan bantuan orang lain, saudaranya atau apa. Nah, terhadap orang yang turut serta, orang lain ya, memang pelaku utamanya seorang ibu, tapi tidak menutup kemungkinan orang lain terlibat. Nah, terhadap orang yang terlibat ini, makna dari pasal 343, kalau dia terlibat di 341 KUHP, maka terhadap si ibu dia kena 341, terhadap orang lain yang turut serta membantu, maka dia dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, di mana maksimalnya 15 tahun penjara. Lu kok berbeda Bu? Kok lebih berat orang yang membantu turut serta daripada si ibu? Iyalah, di dalam pasal 55, di pasal 56 KUHP, membantu orang melakukan kejahatan kan bisa dipidana. Jadi ngapain kita bantu orang lain melakukan kejahatan? Kan lebih baik kita duduk manis di rumah. Tapi namanya orang melakukan kejahatan, nah itu tadi. Bisa saja dia dikasih imbalan, mau dikasih uang atau apa. Nah itu kalau orang lain itu turut serta di 341. Maka dia berlaku pasal 338 mengenai pembunuhan biasa. Bila orang lain itu turut serta di dalam 342 pembunuhan bayi dengan rencana, maka kepada orang itu diberlakukan pasal 340 KUHP, yaitu apa tadi? Pembunuhan berencana. Jadi adanya pasal 343 ini memang untuk menjerat orang lain yang turut serta di dalam pembunuhan bayi. Karena tidak menutup kemungkinan seorang ibu yang melakukan pembunuhan bayi ini dibantu oleh orang lain. Seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke 341 dan 342, tegas sekali lagi pembunuhnya haruslah seorang ibu. Tapi kalau kita ke 343, orang lain yang membantu atau turut serta harus bisa dibuktikan. Kita juga ke pasal 55 dan 56 KUHP. Dan kepadanya khusus karena ini terlibat di dalam pembunuhan bayi, sekali lagi yang bisa melakukan pembunuhan bayi memang seorang ibu. Tapi bila orang lain ada yang membantu melakukan kejahatan ini atau turut serta, maka kepadanya berlaku pasal 338 kalau itu untuk pembunuhan bayi biasa, dan 340 kalau untuk pembunuhan bayi dengan rencana. Teman-teman boleh silakan selain mendengarkan video pembelajaran ini, belajar literatur yang lain. Banyak-banyak membaca, terutama di masa pandemik ini ya, kuliah kita kan daring. Jadi manfaatkan itu kuota dari Kemendikbud untuk banyak-banyak membaca, browsing materi-materi perkuliahan yang sedang teman-teman tempuh semester ini. Baik, begitu 341, 342 dan pasal 341, 342 dan 343 kita lanjutkan ke pasal berikutnya di sesi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman nanti di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.